Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di TV Patri. Pada kesempatan berbahagia ini kita coba menggali manfaat dan khasiat dari buah kurma dan bisa mengatasi berbagai penyakit. Buah kurma bahwa sama-sama kita ketahui adalah salah satu buah-buahan yang ada di Al-Quran ataupun buah-buahan yang ada di surga. Jadi kita gali apa manfaat-manfaatnya untuk memperbaiki kesehatan kita. Kandungan nutrisi dari buah kurma ini cukup banyak. Di antaranya bisa ada kalsium, kemudian ada magnesium, fosfor, zat besi, selenium, kemudian ada zinc, ada vitaminnya tiamin, riboflavin, niacin, vitamin A dan vitamin K. Pertama, manfaat dari buah kurma adalah untuk mengatasi konstipasi atau sukar buang air besar. Di mana kurma ini sering dikategorikan sebagai bahan makanan untuk mencuci perut. Ini sebabnya mengapa kurma sering dikonsumsi oleh orang yang menderita konstipasi, mempunyai efek untuk membersihkan perut. Kemudian kurma memiliki tingkat serat yang tinggi dan sangat bermanfaat untuk keadaan kesehatan perut. Kemudian melancarkan buang air besar sehingga dapat menyembuhkan gejala-gejala konstipasi. Ini manfaat pertama dari buah kurma. Kedua, untuk kesehatan dan kekuatan tulang, di mana kandungan mineral dari buah kurma ini juga sangat baik untuk kesehatan tulang dan mineral kita. Di mana buah kurma ini mengandung mineral yang sangat tinggi, kemudian merupakan makanan super, sehingga kurma mengandung selenium, mangan, tembaga, magnesium. Seluruhnya merupakan komponen dari pertumbuhan dan kekuatan tulang. Khususnya bagi orang-orang yang telah mengalami penuaan dari tulang mereka, sehingga jadi makalah kurma ini sehingga tulang akan terperbaiki ataupun terpelihara. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk penderita anemia ataupun kurang darah, di mana kurma memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi dan bermanfaat untuk berbagai macam kondisi kesehatan. Namun kandungan zat besi yang tinggi pada kurma menjadikan suplemen diet bagi mereka yang menderita anemia. Jadi untuk penderita anemia cukup bagus karena mengandung zat besi yang tinggi. Kemudian pada pasien yang kekurangan zat besi, meningkatkan energi dan tenaga, dan di saat yang bersamaan mengurangi rasa lemah dan lesu. Kemudian yang berikutnya manfaatnya adalah untuk alergi. Salah satu aspek penting dari buah kurma adalah kandungan sulfur organik yang ada di dalamnya. Elemen ini bukanlah elemen umum yang bisa ditemukan di makanan, namun memiliki manfaat kesehatan yang sangat bagus, termasuk mengurangi reaksi alergi dan alergi musiman. Ini cukup baik untuk penderita alergi. Kemudian untuk menaikkan berat badan, karena kurma perlu diikutsertakan dalam pola makan sehat karena mengandung gula, protein, vitamin, kemudian juga yang lainnya. Jadi kurma dikonsumsi bersama dengan buah-buahan yang lain sehingga akan mendapatkan kalori yang tinggi yang cukup. Jadi jika Anda memiliki tubuh yang kurus dan ingin meningkatkan berat badan, atau jika Anda ingin mengolah otot tubuh untuk membuat seorang menjadi terkesan, sehingga ini adalah konsumsi buah kurma yang rutin. Kemudian berikutnya adalah untuk kesehatan sistem saraf, karena kandungan vitamin dalam kurma menjadikan kurma ideal untuk meningkatkan kesehatan dan fungsi sistem saraf. Potasium adalah salah satu bahan utama dalam
mempromosikan sistem saraf dan sehat dan responsif, serta meningkatkan kecepatan dan kesiagaan aktivitas otak. Karena itu, kurma merupakan sumber makanan yang baik bagi orang-orang yang menua dan daya sistem sarafnya yang menurun. Juga baik bagi orang-orang yang ingin menjaga ketajaman pikiran mereka. Kemudian untuk kesehatan jantung, kurma cukup membantu dalam menjaga kesehatan jantung. Jika kurma direndam semalam, ditumbuk pada pagi hari lalu dimakan, kurma akan menunjukkan dampak positif pada jantung yang lemah. Kurma juga merupakan sumber potasium yang kaya, di mana penelitian telah menunjukkan bahwa potasium mengurangi risiko terkena stroke dan penyakit lain yang berhubungan dengan jantung. Lebih lanjut, mengonsumsi kurma disarankan sebagai cara untuk menyehatkan karena untuk mengurangi tingkat kolesterol LDL dalam tubuh. Ini merupakan faktor utama penyebab penyakit jantung dan stroke. Oleh karena itu, jika dikonsumsi 2 kali seminggu, buah kurma dapat menjaga kesehatan jantung. Kemudian ini juga penting, masalah seksual. Penelitian menunjukkan bahwa kurma bermanfaat untuk meningkatkan stamina seksual. Rendam buah kurma dalam susu kambing murni 1 malam, lalu digiling dicampur dengan serbuk kapulaga dan madu. Kemudian campuran ini menjadi tonik yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan seksual dan mengurangi sterilitas yang disebabkan oleh gangguan seksual. Ini bisa kita manfaatkan kurma. Kemudian berikutnya untuk rabun senja, bermanfaat dari kurma sangatlah banyak sehingga digunakan untuk mengatasi mempengaruhi telinga, hidung, tenggorok. Jika daun dari kurma ditumbuk dioleskan pada mata, kemudian ingin terbukti kurma dapat mengurangi frekuensi rabun senja, dan solusi ini sering digunakan di daerah pedesaan. Kemudian untuk mengatasi kanker abdomen, penelitian menunjukkan kurma adalah sebagai cara yang diakui untuk mengurangi risiko dampak dari kanker abdomen. Kurma bekerja sebagai tonik yang bermanfaat bagi seluruh komponen usia, dan dalam beberapa kasus kurma bekerja lebih dibandingkan dengan pengobatan tradisional. Saya rasa sekian cukup jelas manfaat kurma, walaupun masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Limbah kurma ini bisa kita manfaatkan untuk mengatasi dan mengobati beberapa macam penyakit. Yang biasanya apabila bulan Ramadan kita baru mengkonsumsi kurma, malah untuk berbuka puasa dan sahur disunahkan. Tapi sebaiknya di luar bulan Ramadan juga kita mengkonsumsi kurma, karena melihat dari kadar karbo kompleksnya, kemudian vitaminnya, enzim, mineral, dan asam aminonya yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Mudah-mudahan demikian yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan jumpa kembali di TV Pak TV dalam kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Terima kasih.